yang kadakawa ulun sebutkan satu persatu, tapi yang jelas banyak sekali para ulama-ulama kita. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya Bapak dari kepolisian, Bapak dari Babinsa, Bapak kepala desa, RT RW ada semua ya, Bapak camat ada, bupati, gubernur di rumah sidin masing-masing. Kemudian khususnya kepada sahibul haul, sahibul hajat, yaitu Pamanda Haji Dr. Andes Kuzwini MA beserta ading sidin yaitu Paman Balia. Kemudian kenapa ulun menyebut seperti ini, karena Mama sidin basepupu lawan kayulun. Jadi ulun di sini cucu. Nah, itu. Jadi pandah pangkat ulun di sini. Alhamdulillah. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah haul daripada Kai Guru Haji Ahmad Yunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah zahirah wa batinah, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat, kemudian kita dijadikan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi wahin ini banyak benar nang macam-macam yang mengatakan ahlus sunnah ternyata bukan, yang madahakan aliran benar ternyata sesat, yang mengadakan ini adalah ilmu hakikat sekalinya harau kada sing sumbahyangan lagi dan lain sebagainya. Memang kenapa demikian, di akhir zaman ini penuh dengan fitnah-fitnah. Nabi kita bersabda, ta'ti fitanun ala ummatika qita'il lailil muzlim yumsir rajulu mu'mina yusbihu kafira wa yusbihu mu'mina wa yumsif kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Akan datang fitnah-fitnah, kata Nabi kepada umatku, seperti gelapnya malam yang makin kadap, makin kadap, makin kadap, tapi kena akhirnya siang jopang. Akhir zaman pang sudah neto. Maka pada saat itu ujar Nabi, seseorang tidak heran lagi baisukan iman pun kemarian kafir, pun kemarian iman baisukan kafir. Begitu mudahnya pindah agama, begitu mudahnya murtad, begitu mudahnya keluar dari kepercayaan. Kenapa? Karena menjual agama dengan untingan duit, untingannya harta, untingannya dunia. Maka tatkala seseorang sudah tidak peduli lagi dengan kekurangan dalam agamanya, yang penting dunianya selamat, itulah tandanya. Ujar Nabi SAW, la yubadir rajul mana qasamin dini idza salimat lahu dunya. Di zaman itu seseorang kada begaduh lagi biar rezekinya halal kah haram kah, biar rezekinya termasuk orang fasik kah, biar rezekinya termasuk orang nang bekaim apakah, kalau perlu masuk neraka kada apa-apa asal dapat duit. Ini akhir zaman. Dan apabila zaman itu sudah terjadi, itulah tanda fitnah-fitnah itu. Dan apabila itu terjadi, manusia itu bagaikan kambing. Ujar Nabi SAW. Bagaimana sifatnya kambing? Dibawa ke hulu inggih, dibawa ke hilir inggih, dibawa ke laut inggih, dibawa ke darat inggih, kadada punya pendirian. Saya tidak pernah takut. Ada seorang jenderal, dia mengatakan, saya tidak takut dengan sekelompok singa kalau pemimpinnya domba, karena singa akan jadi domba kalau pemimpinnya domba. Yang saya takutkan adalah sekelompok domba-domba apabila pemimpinnya singa, karena domba itu akan jadi singa semua kan akhirnya kalau pemimpinnya singa. Yang kita perlukan adalah pemimpin-pemimpin yang berjuang karena Allah, pemimpin-pemimpin yang membawa kita menuju jalan memperjuangkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dan itu terjadi sekarang,
Yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ala ghas'atiha. Amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Galala bal antum kasir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Akan datang suatu zaman, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bubuhan hikam ini digerumbungi orang oleh musuh-musuh hikam sebagaimana digerumbungi satu kenceng nasi atau satu ceper nasi oleh orang-orang yang hendak makan kelaparan semuanya. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kami waktu itu sedikit? Kada, kata Nabi, ikam banyak, buah ikam, akan tetapi iman ikam, akhlak ikam, ilmu ikam bagaikan buih-buih di lautan, tidak ada harganya. Kita sekarang kekurangan ilmu. Musuh besar kita itu bukan orang yang non muslim, musuh besar kita itu bukan orang fulan, tidak. Musuh kita adalah kebodohan kita, kebungulan kita. Karena kita bodoh akhirnya mudah diperdaya. Karena kita bungul kada paham akhirnya dipandir orang ini dibawa orang kada sembahyang, wah ketujuh bandar dah sekoler juga. Ngarannya aja soleh sekalinya haro kada sing sembahyangan. Ini kada menyambat-nyambat, ini contoh saja. Ada orang ngarannya Ramadan kada pada puasa. Lucut lalu. Ada ngaran sidin acil sabar pemamaian bener. Ada juga. Ini kadang-kadang bisa seperti itu, tapi ini kada bisa sambat siapa-siapa, kada lah kalau ada yang tersinggung. Oh, kada ada kalau sidin ngaran kayak itulah. Alhamdulillah. Kita berkumpul di tempat ini karena kita Islam. Kita berkumpul di tempat ini karena kita mukmin. Kita berkumpul di tempat ini karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Karena banyak orang-orang yang kada katuju dengan ziarah kubur. Banyak orang-orang yang memusyrikkan orang yang ziarah kubur, apalagi bikin haul, tahlil, talqin, itu dipermasalahkan, diputer-puter terus seperti itu. Tabalujur nang mendangarakannya ini orangnya bungol juga, jadi empat juga. Mun orang alim pada hakonnya, wanita bahapal mulai tadi bepandir itu aja, kada ada lagi kan yang lain. Banyaknya ilmu. Kita semua berkumpul di tempat ini karena kita mengagungkan seseorang yang telah menghabiskan umurnya untuk Allah. Rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan janjinya kepada Allah. Apa janji kepada Allah? Menuntut ilmu, kayunan, seorang ulama. Apa janjinya kepada Allah? Mengamalkan ilmunya. Beliau adalah orang yang ahli istiqomah, terus mengajar, walaupun ada kesibukan yang lain, berdagang dan lain sebagainya, tapi terus mengajar. Jadi ujar bubuhan dalam pagar, kita ini munya kawa berusaha itu 35% aja, selainnya itu beribadah. Nang maajar sebab penyakitnya guru-guru bubuhan kita ini, bilanya keramian berdagang ampih maajar, bilanya ampih maajar sugih ujung-ujungnya kena ditipu orang tok, liati jaja. Jadi sekalinya serbujuran mulai bahari karena tuh ranai-ranai di pasar kita ada pulang penipuan sekian M intan dan sebagainya. Karena ranai ini pasaran kereta api dan bertukar rame pulang bebayanya rame, harus ada pulang nang mahantam kakak itu aja. Mulai bahari sudah. Tapi alhamdulillah kita hidup aja, kita cukup aja, alhamdulillah. Jadi nang bagus tuh seharusnya kita mengamalkan gawian Datu Landak Haji Muhammad Afif itu. Sidin kada begawi setahunan membuka majelis, orang nang hadir di majelis dikasih makan, dikasih minum dan lain sebagainya. Bilanya habis duit sidin ke pendulangan. Bapak sidin ke pendulangan bawa banyu, berdoa sidin, di ruak sidin banyu itu timbulan intan no. Jadi tinggal ambil aja lagi, nah 3 biji, 4 biji, 5 biji nang ganal-ganal dijual sidin ke pasar, katahan gasan setahun. Nah itu gawiannya Datu Landak, mudah-mudahan kawa, amin. Tapi amalannya tahulah, puasa kada boleh batal 4 tahun.
Jadi biar tahu amalannya, kata kawa juga kita mengamalkan, sedangkan nang sebulan aja gini lucut ya kalau apalagi nang itu. Nah orang bahari kayak itu, kenapa? Mereka adalah orang sadaku ma'ahadullah alaih, mereka membuktikan janji kepada Allah, mengamalkan ilmunya. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang telah menyelesaikan tugasnya dengan wafat, meninggal dunia dalam husnul khotimah, seperti Kai Haji Ahmad Yunan. Masya Allah, jazahullah anna khairal jaza, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau mengadakan pengajian, beliau menyelenggarakan ilmu, beliau menyebarkan akhlak, beliau innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, katanya qori tadi yang dibaca oleh qori kita tadi dengan suara yang sangat merdu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan dia bertanggung jawab dengan pengakuannya, bukan hanya pengakuan kosong. Artinya aku Tuhanku ini Allah dan aku bertanggung jawab, yaitu taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itu namanya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu cirinya wali-wali Allah. Dan ayat itu serasi dengan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, akan turun kepadanya malaikat. Kemudian malaikat mengatakan kepada orang itu apa? La takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Tidak boleh takut, takut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Takut miskin, rugi. Bukankah Allah berfirman Anar Razzaq Dzul Quwwatil Matin, aku nang memberi rezeki ya Allah Ta'ala. Yakinkah adakah? Aku mempunyai kekuatan, apabila hambaku taat kepadaku, aku beri lebih daripada yang lain. Apabila hambaku menuntut ilmu, aku beri lebih daripada yang lain. Makanya orang-orang alim tuh tangkawa aja, orang tulak haji sidin tulak haji juga, orang umroh sidin umrah juga, orang baurah rumah sidin baulah rumah juga, orang menambah dan lain sebagainya. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Tapi tidak boleh takut, yang benar-benar, yang salah-salah, dan lain sebagainya. Dan tidak perlu sedih, ujar Abah Guru sekumpul, orang nang sangkal itu berarti kada yakin dengan raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya, lalu sangkal. Kalau orang yang yakin bahwa semuanya dari Allah, kada ada sangkal. Oh sudah terjadi, alhamdulillah, semuanya mudah-mudahan jadi kebaikan, mudah-mudahan ada hikmah, mudah-mudahan di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang sidin bemamai itu mendidik murid nang tuul. Muridnya ini kada faham, mulai datang pertama sampai terakhir, tenang aja guru, biar tenang aja, dasar tenang sampai terakhir sudah. Nah itu artinya muridnya di muul benar, mau kada mau harus dimamai. Padahal sidin bemamai itu acting. Kita atau para ulama-ulama, guru-guru saya, kadang-kadang sidin bemamai, tapi saya tahu itu acting, bukan dari hatinya dia benci, dia sayang. Tapi mau kadang mau harus bemamai, karena apa? Murid ini tuh ulama kada paham, kadang ngerti, harus dimamai dulu hanya paham. Nah sama orang dengan zaman Uyah ini harus bemamai dulu. Makanya ulama-ulama yang bemamai itu rame, yang datang banyak. Ulama-ulama yang kada bemamai, yang datang sedikit kada penyarikan juga. Nah, harus penyarikan kah dulu. La ilaha illallah. Malaikat datang kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan. Kemudian apa? Namanya manusia kadang-kadang keingatan keluarga, keingatan anak, keingatan cucu,
keingatan minantu, keingatan istri dan lain sebagainya. Apa kata malaikat? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami malaikat-malaikat Allah adalah kekasih-kekasih kalian di dunia sampai akhir. Artinya walaupun engkau sudah meninggal dunia, jangan pikirakan anak bidimu, kami nang maharagu, ujar malaikat-malaikat. Nah, ini gembiranya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka-mereka itu walaupun kadang-kadang mereka di barzakh mereka sudah tenang, ada yang mereka masih belum tenang. Bagaimana kalau mereka belum tenang? Mereka datang. Karena orang-orang barzah ini adalah al-arwahul mursalah, ruh-ruh yang dibebaskan oleh Allah apabila dia orang yang takwa kepada Allah, apabila dia orang yang saleh, apabila dia orang yang wali min auliillah, maka ruhnya itu dibebaskan. Israhu haitsu syi'ta, israhi haitsu syi'ta, silahkan berjalan kamu kemana saja. Jadi ruhnya para wali-wali Allah Ta'ala itu bisa di langit, bisa di makomnya, bisa di rumah sidin, bisa di majelis, bisa di Mekah, bisa di Wadi Nu'aim namanya. Wadi Nu'aim itu salah satu lembah di Arafat, itu tempat berkumpulnya para roh-roh yang bagus-bagus, namanya Wadi Nu'aim di Arafat. Mereka terserah mau kemana saja, atau mau naik ke atas langit. Di atas langit itu langit pertama, 2, 3 orang mukmin, 4, 5, 6, 7 VIP mukmin. Jadi orang mukmin yang soleh, yang wali itu tingkatnya di langit 4, 5, 6, 7. Begitu konsep yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam Ibriznya. Sedangkan di bawah adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang ahli maksiat, namanya sijin, dan di situ pun juga 7 tingkat juga ke bawah. Di atas Iliyin itu pun 7 tingkat juga. Yang husnul khotimah naik ke atas, yang su'ul khotimah ditampung di sumur besar yang tidak ketahuan bawahnya, namanya Barhut. Sumur itu ada di Hadramaut, di dekat makam Nabiullah Hud alaihissalam. Jadi kalau kita ke sana, tempo hari kita ke sana, hendak ke sumur itu nggak boleh. Jangan ke sana. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu ada orang Perancis, beberapa orang ke sana nggak kembali, hilang. Nah, daripada hilang baik kata usah gini. Ada sumur besar yang tidak ketahuan bawahnya, disebutkan dalam kitab An-Nurus Safir Asy-Syaikh Al-Habib Abdul Qadir Al-Aidarusi. Beliau mengatakan itu adalah tempat penampungannya ruh nang kada baik, namanya Barhut. Sedangkan ruh-ruh yang baik itu ditampung oleh Allah SWT di mana? Di lembah Wadi Nu'aim di Arafat, di Arafah sana. Dan itu tempat juga pengampunan dosa-dosa. Makanya kalau kita ke Arafah itu, kalau sudah tuntung Arafah itu biasanya angin ribut. Kalau kita ke Arafah ba'dal maghrib kan kita ke Muzdalifah. Begitu kita keluar dari Arafah itu, wah sudah ribut angin, kemudian tenda-tenda itu tersingkapan dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pengampunan dosa bagi orang-orang yang ada di Arafat. Arafat, kata Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i, Arafatu tajli kulla qalbin sadi. Semua hati kita yang berkarat kalau di Arafat luntur. Amin. Mudah-mudahan kita ke Arafah. Amin. Mudah-mudahan kita sampai ke Arafat. Amin. Baimbai. Amin. Tahun ini. Amin. Mau rami ba namun baimbai bertaan. Biar kena anu paman uin nama urusakan tiketnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan haji dilancarkan oleh Allah. Sudah berapa tahun kita tidak ada haji ya? Karena rugi sekali kalau tidak ada haji. Haji itu membawa keberkahan. Jadi bahari itu bisa dikisahkan kadada orang langkawa menyalakan api di Arafah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas menceritakan pernah terjadi di Arafah 2-3 hari dari Tarwiyah sampai Arafah itu kadada langkawa menyalakan api. Akhirnya Habib Ahmad bermunajat kepada Allah. Kemudian setelah itu diberi isyarat bahwasanya ada satu orang Yahudi yang dia mempunyai ilmu gaib, kawa menyebabkan api itu kada menyala. Jadinya di tendanya di Arafah ada orang Yahudi sekalinya. Akhirnya datangi. Akhirnya Habib Ahmad membawa beberapa orang, kemudian mendatangi sebuah tenda. Sekalinya ada serbujur, ada situ orangnya kada berbaju ihram.
Tapi menghadapi api, sebuting itu aja api ada, searofahan karena dan kauma menyalakan api. Bahari itu kan kalau turut wah ini catering banyak, Bahari itu kan pemasak seorang di zaman kira-kira 100 tahun yang lalu. Bingung semuanya di Arafah, bagaimana kita mau makan, bagaimana kita mau masak air untuk minum dan lain sebagainya. Ternyata ada gangguan seperti itu. Akhirnya didatangi, setelah didatangi baru kemudian diblok, kurangnya buka, kemudian dibiarkan, lalu bacakan doa, hanya rekawa dinyalakan api di Arafah. Ini kekuatan dari non muslim juga hebat. Kita juga harus hati-hati. Kira-kira 5 tahun yang lalu ulun sempat menghadapi dan ulun katakan ini kayaknya penyerangan dari bangsa jin. Karena kasusnya itu kita dilapori dan dibawa dan diajak, ada pesantren yang apa ngarannya itu nang pingsan itu 20. Guru tolong pian datang, ulun datang, kada ada pingsan. Diam semunyaan, baik kada apa-apa. Begitu ulun bulik mulai pulang pingsan. Bah mau ulu-ulu berarti ini. Kenapa? Nabi sudah mengatakan bahwasanya mereka menggerumbungi kita. Jangan kita menyangka mereka itu cuma manusia saja, tapi bangsa-bangsa yang lain. Minal jinnati wan nas. Jumlah bangsa jin itu 10 kali lipat manusia. Tidak ada satu manusia yang dilahirkan kecuali dilahirkan di waktu yang sama 2 jin. Kemudian setelah itu umurnya panjang. Makanya ujar ulama-ulama kita, bakawan non bubuhannya itu lebih baik bakawan dengan manusia yang paling jahat daripada bakawan dengan mereka yang paling baik. Kenapa? Katsirul harakah. Mereka itu terlalu banyak gerak. Mereka diciptakan dari api. Jadi mereka terlalu ingin bergerak, ngomongnya ngelantur. Karena apa? Karena terlalu banyak gerak. Kasirul harakah. Kada kau diingkuti. Kemudian tatkala mereka mengatakan sesuatu, satu nang bujur, 1000 kebohongan setelah itu dikatakan oleh mereka. Oleh karena itu hati-hati. Kalau di sini ada nang bersahabat lawan bangsa jin, ampun maaf lah ulun lah. Atau mungkin ada bangsa jin yang hadir, jangan kena sandal ulun hilang boleh. Kalau esarikan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, yang kita hadapi manusia yang tidak suka dengan Islam, yang kita hadapi orang yang juga menampakkan Islam tapi dia menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita sudah keluarkan kitab Sabilul Mubtadin fi Ma'rifati Usuluddin karangan Datu Mufti Haji Ahmad Pangeran, dan disitu jelas beliau mengatakan ala tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita keluarkan juga yaitu Hadza min sifatin Nabi, itu adalah karangan Datu Haji Muhammad Khatib bin Mufti Ahmad Pangeran. Jadi untuk apa? Karena kitab-kitab ini cocok bagi daerah kita Banjar. Karena yang mengarang orang Banjar, bahasanya bahasa Melayu, kemudian sesuai dengan apa yang ada di Banjar. Datu Kalampayan mengarang Tuhfatur Raghibin. Kenapa? Memang waktu itu banyak nang mengeramput tuh banyak di zaman sidin itu, nang madahakan Allah Ta'ala itu berbentuk seperti manusia, muhanya Allah seperti wanita yang cantik. Itu ada di zaman itu, makanya ditentang. Mujassimahnya, kemudian Jahmiyahnya, kemudian Samrohiyahnya dan lain sebagainya. Jadi di zaman Datu Kalampayan beliau diminta oleh raja untuk mengarang kitab untuk menjawab pertanyaan akidah-akidah sesat yang beredar di zaman itu. Beliau keluarkan kitab Tuhfatur Raghibin, dan situ menerangkan tentang 73 golongan, tapi sebenarnya yang paling ditekankan kepada beliau adalah 13 golongan sesat para sufi. Jadi ada para sufi, 13 golongan ini sesat, dan itu sangat tipis sekali perbedaannya dengan yang benar. Itu yang paling ditekankan oleh Datu Kalampayan dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Jadi sufi di situ ada yang mereka itu mengaku melihat Allah, ada mereka yang mengaku bertemu dengan bidadari. Jadi sambil zikir, sambil kumpul laki-laki dan perempuan. Kemudian ada lagi yang mereka mengaku macam-macam. Silahkan dilihat sendiri 13 golongan tersebut, karena ternyata itu yang ada di daerah kita yang banyak. Dari 13 ini yang mengaku ini, yang mengaku ini, mun kada alim tak umpat. Hati-hati.
mun kada faham, mun merasa aneh, takunakan non orang alim dulu. Ya apa guru ini jar? Ternyata begini. Mereka ternyata kumpulnya zikir, tapi ternyata bepajah lampu dan laki-laki dan perempuan. Nah, ini sudah mun bepajah lampu itu, apalagi ya kalau kadanya berzikir, pengaruhnya itu. Dan itu terjadi di daerah sebelah sana, saya tidak sebutkan, dan ada laporan sampai kepada saya, tapi saya tidak hadir. Kalau saya hadir bahaya. Dan lain sebagainya. Wah kada. Ini fitnah muncul karena kita kurang alim. Kalau kita alim, orang nang hendak bepandir pun berpikir bilanya bepandir salah pasti ditagur. Tapi berhubung kada alim, diam saja, jadi berani mereka menampakkan. Yang Syiah menampakkan Syiahnya, yang Wahabiyah menampakkan Wahabiyahnya, yang Salafi ekstrim menampakkan Salafinya, yang banyak lagi golongan-golongan seperti itu. Itu adalah PR kita berataan. Hati-hati kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahkan akhir-akhir ini terjadi di daerah sebelah sana, kemudian setelah itu di sebelah sana saya tidak sebutkan karena menyangkut data dan lain sebagainya. Itu meresahkan masyarakat, hendak bakalahian, bahasa sarangan dan lain sebagainya, menjelekkan ulama-ulama, kemudian tidak percaya dengan karomat para wali-wali dan lain sebagainya. Wahakada, naudzubillah min dzalik. Tapi kita wajib untuk tetap memegang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang berada di tempat ini karena kita meyakini bahwasanya di antara hamba-hamba Allah ada yang disebut dengan ibadur rahman, yang mereka itu menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Orang yang dekat dengan mereka mendapatkan keberkahan. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, habba idza barakal maula tulaqi hubub. Satu biji kalau diberkahi akan menghasilkan biji-biji yang banyak. Kita semua meyakini bahwasanya wasilah kita, perantara kita untuk menuju takwa kepada Allah diantaranya adalah para wali-wali Allah. Siapakah arif billah? Jangan engkau menyangka arif billah itu harus berterabang, atau engkau menyangka arif billah itu harus tahu apa yang terjadi besok, atau arif billah itu harus mempunyai keramat keramat yang lain. Tidak ada wali Allah, wali besar kadang ada keramatnya, tapi dia wali besar. Hati-hati. Jadi jangan kita menyangka seorang waliullah itu harus dengan berkeramat. Kalau berkeramat adalah tolak ukur sebagai wali Allah, maka akan muncul sihir, akan muncul dukun, akan muncul orang bejat yang dia mempunyai keahlian ilmu gaib, disangka wali nanti. Misalnya nya terabang, disangka wali nanti, padahal sekalinya nya dukun. Karena dukun ada yang bisa terabang. Di India itu seorang guru besar dukun, mereka itu bisa terbang. Tapi akhirnya ada Habib, tongkatnya dilepaskan, tongkatnya terbang juga, dicatok sini, tok gugur. Nah itu dikisahkan seperti itu, ada dikisahkan. Wah kata As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, salah satu daripada guru-guru kita di Mekah sana, beliau lagi dakwah, dia menyaksikan orang terbang, orang golongan bukan agama Islam terbang mereka. Ini apa? Untuk menguji kaum muslimin yakin dah dengan agamanya. Terbang tuh biasa, burung terbang. Kan ada menganggap burung itu wali adalah. Hati-hati. Jadi seorang arif billah itu apa? Saya kasih tahu. Al-arifu billah, orang yang mengenal dengan Allah, bukan mengenal Allah ya, mengenal dengan Allah. Karena Allah tidak mungkin dikenal secara hakikatnya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah secara hakikatnya. Yang lain arif billah, mengenal dengan Allah, artinya Allah memperkenalkan diri kepada dia, kemudian dia mengenal sebahagian daripada Allah, sebahagian daripada sifat-sifat Allah, asma Allah, bukan secara hakikat Allah. Orang yang mengenal dengan Allah itu adalah orang yang alim. Satu, dia harus alim. Kalau tidak alim nggak bisa, karena wali tidak boleh tidak alim. Kalau dia jahil, jadi alim dulu, alim. Yang kedua, mengamalkan ilmunya, syaratnya. Yang ketiga, tidak terdengar maksiat. Ingat,
Walaupun ada maksiatnya karena dia manusia biasa, pasti ada kesalahan, tapi orang kada tahu. Kada pernah ya terdengar sidin maksiat. Ada maksiatnya, ada. Karena dia manusia. Tapi kada pernah kedengaran. Ini tandanya wali. Yang keempat, ibadahnya banyak. Orang semua mengatakan Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Masya Allah, rajinnya Masya Allah. Masya Allah, ini. Nah, 4 sudah. Yang kelima, ilmunya bermanfaat. Kalau dia ngajar, orang senang, orang datang, orang cinta. Yang keenam, terlihat pada dirinya tanda-tanda ikhlas. Apa tanda-tanda ikhlas? Tanda ikhlas apabila dia dicela dia tidak melawan, tidak marah. Apabila dia dipuji kada ganal kupiah. Itu tandanya ikhlas. Jadi kalau dipuji orang pindah hagak, wah itu ada. Masih belum sampai berarti. Atau dicela orang, wah nyawa nih, wah sarikan sidin. Nah, belum. Tandanya orang arif billah, tatkala dia dicela, dia tidak membalas, dia tetap tenang. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dipuji, dia tidak merasa bangga, bahkan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan mereka puji kepada saya itu menjadi kebenaran, karena sebenarnya saya bukan seperti itu. Seperti saya sekarang ceramah di hadapan kalian ini, pian kada tahu lawan ulun. Tidak semuanya kenal lawan ulun. Di mana rumah ulun? Bagaimana kelakuan ulun? Di mana ulun belajar? Tidak semuanya, tapi husnudzon Anda kepada saya menyebabkan saya diserahi tugas untuk ceramah. Padahal sebenarnya saya ini bukan ustadz, saya ustadz KW. Saya bukan original. Yang original banyak ulama-ulama kita yang soleh-soleh, yang alim-alim, yang mereka khusyuk dan khusyuk. Kalau saya kan cuma pandai ngomong, saya kan cuma belajar dari penjual obat. Tapi kenapa? Husnudzon yang ada pada diri kalian menyebabkan saya harus berdiri di tempat ini, dan saya berdoa meminta kepada Allah mudah-mudahan husnudzon pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semua di tempat ini karena kita berada di hadapan yang mulia Kai Guru Haji Ahmad Yunan. Kita minta kepada beliau sampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad, sampaikan salam kita kepada Datuk Kalampayan, sampaikan salam kita kepada guru-guru yang lain. Beliau berada di barzakh, dan doanya orang yang sudah di barzakh, atas asal orangnya itu orang alim ya, itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan di dunia. Madadul mayyit aqwa min madadil hayy. Pertolongan orang yang sudah meninggal dunia lebih cepat dan lebih hebat dibandingkan orang yang masih hidup. Jadi kalau pian datang ke rumah ulun minta tolong doakan guru dan sebagainya, itu masih lambat kabulnya. Karena kalau orang sudah meninggal hanya lebih cepat. Karena apa? Karena kalau sudah meninggal dunia, sang alim tidak punya kegiatan yang lain kecuali menghadapi tamu-tamunya. Makanya disebutkan oleh para salafus saleh, idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ziyarati ahlil kubur. Kalau kalian susah hidup, sedih, bingung, ada masalah, jangan kemana-mana datang kepada ahli-ahli kubur, yaitu orang-orang barzah yang mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak. Jadi kita kalau ada masalah datang kepada orang tua, ziarah, baca surat Tabarok. Kalau ziarah bacanya surat Tabarok. Yasin boleh, bagus, tahlil bagus, cuma ada riwayat khusus yang mengatakan surat Tabarok mempunyai kelebihan kalau kita membaca di depan kubur. Ada seorang wanita meninggal dunia, kemudian tetangganya bermimpi, ya fulana, bagaimana kepada engkau? Oh, aku bangga. Kenapa bangga? Aku sekarang berada di barzakh dan semua orang yang di barzakh mengucapkan selamat kepadaku. Masya Allah, ikam beruntung benar ikam ini. Kenapa? Karena anakmu sedang baca surat Tabarok di depan kuburmu. Jadi mereka orang-orang barzakh merasa iri tatkala ada seseorang anak yang membacakan surat Tabarok di depan kubur ayahnya itu diucapkan selamat. Semua orang barzakh mengatakan, Masya Allah, nyaman benar ikam, untung benar ikam, anak ikam bacakan surat Tabarok di atas kubur kau. Wah, kata sambung. Akhirnya mereka gembira dan bangga dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya.
Itu yang dimaksud dengan waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka alhamdulillah kita semua mempunyai keyakinan dengan adanya keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui mereka-mereka orang-orang yang salihin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu Kai Haji Ahmad Yunan bin Haji Ahmad Siddiq. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita-kita yang hadir di depan beliau, kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mencintai beliau, dan beliau doakan kita semua tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah, rezeki kita dimurahkan oleh Allah, doa kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Jika kita punya keluarga, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kita doakan para pejabat-pejabat kita, mudah-mudahan menjadi pejabat-pejabat yang adlun dalam melaksanakan jabatannya. Mudah-mudahan kampung kita, negeri kita Indonesia ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala bala dan Allah taala turunkan keberkahan-keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita perdengari bersama tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita, Guru Ahmad Mulkani. Semoga beliau dan juga ulama-ulama yang hadir pada hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi ilmu dan dapat kita amalkan di kemudian hari. Acara berikutnya adalah tahlil dan doa. Untuk tahlil kami mintakan kepada guru-guru. Demikian. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا، وخصوصا إلى روح الشيخ الحاج أحمد يونان بن حجي صديق ولوالديه ووصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وعلى ذريتنا وعلى أهل قريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى كل ما نوى به السلف الصالح، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب القدر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله.